Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan, ini hari ke-13 kita bisa bertemu kembali hari terakhir dan mari kita semua siapkan hati kita. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman pendalaman bab ke-13 yang akan dibawakan oleh Ibu Yuli. Saya disilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi semua. Kita akan mulai renungan kita pagi ini. Saya minta pagi ini untuk Ibu Pendeta Sule untuk pimpin dalam doa buka. Mari berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami datang menaikkan puji syukur, terima kasih kepadamu Tuhan. Merasalah kami akan pimpinan Tuhan di sepanjang malam, kami boleh beristirahat dengan baik. Kami boleh dibangunkan pagi dengan tubuh yang sehat, yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh menikmati dengan penuh sukacita. Oleh karena berkat pimpinan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Bapa di sorga, saat ini ya Tuhan, di ruang Zoom ini, kami bersukacita Tuhan. Kami boleh akan menikmati berkat Tuhan lewat mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Ibu Yuli pada pagi ini. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kuasa Roh Tuhan dapat memampukan kami semua agar ketika kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Yuli, itu dapat menuntun kehidupan kami, menjadikan kami umat yang selalu setia, melakukan akan perintah Tuhan. Bapa di sorga, khusus saat ini kami doakan untuk Ibu Yuli, yang akan membawakan firman Tuhan. Urapi hambamu ini Tuhan, berkati lidah mulut hambamu ini, agar kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang sudah disiapkan oleh Ibu Yuli, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami yakin dan percaya di acara ibadah Zoom pagi ini boleh membawa berkat rohani di dalam kehidupan kami, agar kami dapat menjadi umat yang setia menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, dan kami akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan Tuhan nanti. Ini menjadi doa pengharapan kami Tuhan. Ampuni dosa yang begitu banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Dan baiklah, pagi ini kita akan masuk dalam bab yang terakhir. Namun sebelumnya saudara, dari pertama kita sudah belajar bahwa pembelajaran dalam langkah-langkah kepada Kristus ini sesungguhnya ini adalah pekabaran pembenaran oleh iman. Saya sering sebut itu dalam hampir setiap bab. Dan pembenaran oleh iman itu adalah pekabaran malaikat ketiga. Tapi saya rindu sebelum mulai ini saya mau kasih dia punya kutipan firman Tuhan, dan saya ingin sedikit kita melihat apa sih itu pekabaran malaikat ketiga, karena sebenarnya bab 13 ini juga adalah akhir dari kehidupan orang yang menerima pekabaran ini ya, yaitu bersukacita di dalam Tuhan, di mana kita akan lihat kehidupannya bukan kehidupan yang ya seperti yang dunia lihat ya, akan sangat berbeda. Itu sebabnya kita perlu melihat. Gereja kita memegang pekabaran rangkap 3, dan itu adalah seruan nyaring yang Tuhan rindu untuk dikumandangkan oleh gereja kita. Siapapun kita di dalamnya, Tuhan rindu terlibat di dalam mengabarkan pekabaran ini. Bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya misionari, bukan hanya para penginjil, tetapi semua. Makanya di sini di awal halaman ini dikatakan semua anak Tuhan ya dipanggil untuk menjadi perwakilan Allah. Gereja itu bukan sebuah bangunan, tapi gereja itu adalah kita semua anggota di dalamnya. Maka mari kita melihat
Dalam Wahyu 14 di sana ada pekabaran malaikat pertama, kedua, ketiga ya. Saya tidak akan bahas banyak, tapi mari kita melihat dalam pekabaran malaikat ketiga mulai dari ayat 9 sampai ayat 12. Di situ ada amaran, dan saudara tahu, dalam setiap pekabaran amaran itu juga adalah pekabaran rahmat. Ya, ketika Tuhan memberikan Yunus tugas untuk memberikan amaran bagi kota Niniwe, di situ juga adalah pekabaran rahmat bagi mereka. Jika mereka terima pekabaran rahmatnya, amaran itu diterima, maka mereka diselamatkan. Di setiap pekabaran amaran yang Tuhan kirim itu pasti adalah rahmat Allah yang menyertainya. Dan pekabaran malaikat ketiga itu adalah pekabaran rahmat Allah yang terakhir bagi dunia. Ya, itu juga adalah pekabaran yang akan membuat pencurahan roh itu terjadi kepada umat-umat. Itu ada dia punya referensi semua dalam kutipan hamba Tuhan Ellen G. White. Di Wahyu 9 ayat 12 di sana amarannya adalah jika kita menyembah binatang dan patung dan menerima tanda pada dahi atau pada tangan kita, maka siapapun dia akan meminum cawan anggur dari murka Allah yang disediakan tanpa campuran. Dan saudara, ini sebenarnya adalah amaran yang mengerikan. Siapapun yang akan terima tanda binatang pada dahi atau pada tangannya akan menyembah binatang itu, mereka akan meminum cawan anggur murka Allah. Ya, tapi sayangnya kita terfokus kepada tanda binatang itu ya. Padahal Ellen G. White, hamba Tuhan ini telah menyatakan tanda binatang itu sekarang belum ada. Nanti setelah ada pemaksaan baru itulah tanda binatang. Dan kita sudah belajar banyak. Saya tidak akan singgung di situ. Nah sekarang bagaimana supaya kita tidak terima tanda binatang? Itu bukan hanya sekedar amaran yang Tuhan tutup di situ. Ya, setiap amaran yang Tuhan berikan untuk jangan bikin ini, ada rahmat Allah yang menyertainya. Bagaimana supaya itu tidak terjadi? Bagaimana supaya kita tidak menyembah dan menerima tanda binatang itu sehingga kita minum cawan murka Allah? Ayat 12 ya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Versi King James katakan itu adalah iman Yesus. Dan kita sudah bahas itu di pembahasan sebelumnya ya. Apa itu iman Yesus? Iman Yesus itu telah ditunjukkan kepada satu ketaatan terhadap hukum, bahkan dia taat sampai mati. Ya, dia tidak pernah menurunkan standar hukum Allah itu. Dan hukum Allah ini yang telah dilanggar dan telah hilang di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah capai ini. Dengan rahmatnya, itu yang disebut dengan kebenarannya, itu dia mau berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Dan langkah-langkahnya itulah yang sudah kita pelajari dari pertama sampai kemarin, bahkan sampai hari ini. Ya, sekarang saya mau baca kutipan hamba Tuhan Ellen G. White tentang pekabaran malaikat ketiga yang adalah pembenaran oleh iman. Beberapa orang ini dalam buku peristiwa akhir zaman. Beberapa orang telah menulis surat kepada saya menanyakan apakah pekabaran tentang pembenaran oleh iman itu adalah pekabaran malaikat yang ketiga. Dan saya sudah menjawabnya, itulah pekabaran malaikat ketiga yang sebenarnya. Pekabaran ini lebih memperkenalkan kepada dunia juru selamat yang ditinggikan itu, korban bagi dosa-dosa segenap dunia. Pekabaran itu menyodorkan pembenaran melalui iman kepada yang pasti itu. Pekabaran ini mengajak orang banyak untuk menerima kebenaran Kristus yang dinyatakan dalam penurutan kepada semua hukum Allah. Ya, jadi ketika kita belajar pembenaran oleh iman, kita sudah fix ya, itu bukan hanya sekedar kita melihat, oh percaya, tidak. Itu adalah sebuah kebergantungan kepada Tuhan, di mana di situ kita mendapatkan kekuatan, kuasa, kebenaran yang dijanjikan, penurutan yang seutuhnya, sepenuhnya, sempurna kepada hukum Allah. Karena bukan lagi kita yang kerjakan, tetapi Dia yang tinggal di dalam kita akan mengerjakan seluruh kebenarannya. Itulah inti dari pekabaran malaikat yang ketiga. Banyak orang yang sudah kehilangan pandangan akan Yesus. Mereka perlu mengarahkan mata mereka langsung kepada sosok keilahiannya, kepada jasa-jasanya dan kasihnya yang tak berubah itu kepada umat manusia. Itu juga sudah kita bahas sebelumnya, bagaimana banyak sekali saat ini orang hidup di dalam beragama tetapi tidak ada kasih Kristus yang tinggal. Tidak semua, banyak orang yang hidup di dalam kekristenan tetapi sebenarnya Yesus itu hilang dari pandangan.
Banyak orang yang seperti merasa sudah menurut hukum, tapi sebenarnya itu terpisah dari Kristus. Kita sudah berikan contohnya orang muda yang kaya. Tidak ada cacat dalam penurutan hukum, tetapi tidak ada Kristus di dalamnya. Dan itu saya lupa beberapa, tapi di sana dikatakan, agama di mana kasih Kristus tidak menguasai hati, itu adalah tidak berguna. Itu adalah agama yang sia-sia, tidak dianggap kita adalah pengikut Tuhan. Itu sebabnya kita lewat pekabaran pembenaran oleh iman, mata kita diarahkan kembali untuk melihat Dia yang sangat mengasihi kita. Dia yang telah menjadi korban atas semua dosa-dosa kita. Ada satu buku yang saya lupa, tapi di sana dikatakan ketika kita tidak bisa melihat salib dalam setiap langkah hidup kita, sesungguhnya kita tidak mengerti akan pengorbanan Tuhan itu. Setiap kali makan, berapa banyak dari kita yang sadar, saya bisa mendapatkan makanan ini oleh karena Dia yang telah memberikan nyawanya bagi kita. Seluruh aspek kehidupan kita ditopang oleh kasih Allah. Ya, semuanya sampai detik ini. Tapi kalau itu hilang dari kehidupan kita, maka pekabaran inilah yang akan mengangkat hati kita kembali, mengarahkan pandangan kita kembali kepada Tuhan. Itulah pekabaran pembenaran oleh iman. Dan satu lagi kutipannya. Di sini dikatakan, kebenaran inilah pekabaran yang Allah perintahkan supaya disampaikan kepada dunia. Itulah pekabaran malaikat ketiga yang harus dikumandangkan dengan suara nyaring dan dibarengi dengan pencurahan rohnya dalam ukuran yang besar. Kita sedang menanti pencurahan roh ujian akhir. Saudara tahu pekabaran apa yang akan membuat kita menerima pencurahan roh hujan akhir yang besar? Pekabaran malaikat ketiga. Tidak ada yang lain, ya. Tidak ada. Pekabaran tentang kebenaran Kristus harus diserukan dari ujung dunia ke ujung dunia yang lain supaya menyediakan jalan Tuhan. Inilah kemuliaan Allah yang mengakhiri pekerjaan dari malaikat yang ketiga. Wahyu 18:1 adalah kemuliaan Allah yang menutupi dunia ini, ya. Dan itu juga yang akan membuat Babel itu akhirnya roboh. Pekabaran apa? Malaikat ketiga. Pekabaran malaikat ketiga yang akan membuat pekabaran malaikat kedua diserukan lebih kuat lagi dalam Wahyu 18. Makanya kalau pekabaran malaikat pertama dengan suara nyaring, malaikat yang kedua itu tidak terlalu nyaring dalam Wahyu 14. Malaikat ketiga nyaring. Nanti di Wahyu 18, pekabaran yang malaikat kedua sudah rubuh Babel dikumandangkan lagi dengan suara nyaring. Dan yang akan membuat rubuh Babel itu, sabat palsu itu, adalah pekabaran malaikat yang ketiga. Membuat kemuliaan Allah itu memenuhi seluruh bumi. Pekabaran anugerah yang terakhir yang harus disampaikan kepada dunia adalah suatu pernyataan akan tabiatnya yang penuh kasih. Anak-anak Allah harus menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan dan tabiat mereka sendiri. Mereka harus mengungkapkan apa yang telah dilakukan oleh rahmat Allah bagi mereka. Saudara lihat, kita ini masuk dengan pekabaran sekarang. Bahwa apa? Pekabaran yang terakhir ini yang adalah rahmat Allah, pekabaran anugerah yang terakhir itu adalah pernyataan tabiat Allah yang penuh kasih, dan tabiat Allah yang penuh kasih ini Tuhan rindu itu diungkapkan dalam kehidupan setiap umatnya. Kita menerima pekabaran rahmat, kita harus tunjukkan kepada dunia apa yang telah dibuat oleh rahmat Allah itu dalam hidup kita lewat kehidupan kita setiap hari sebagai orang Kristen, ya. Tabiat apa yang kita tunjukkan? Makanya kita sekarang sudah masuk di bab 13. Di sini dikatakan begini, halaman pertama dari bab 13, bersukacita dalam Tuhan atau kebahagiaan yang sejati. Anak-anak Tuhan dipanggil untuk menjadi perwakilan Kristus, untuk menunjukkan kebaikan dan belas kasih Tuhan. Saudara, kalau kita lupa akan panggilan Tuhan kepada kita, kenapa kita boleh tergabung di dalam gereja Masehi Advent hari ke-7? Kenapa saya ada di dalam gereja yang benar ini? Kalau kita lupa bahwa kita dipanggil untuk menjadi perwakilan Tuhan dalam hal apa? Nyatakan tabiat Tuhan. Kita sedang hilang dari rencana Tuhan, ya. Rencana Tuhan bagi kita adalah memulihkan kita dari semua dosa-dosa kita kepada standar kebenaran agar dunia boleh melihat Yesus lewat kehidupan kita, ya. Itu panggilan kita dan kita semua dipanggil, semua anak-anak Tuhan. Tapi saudara, tabiat Tuhan itu jauh dalam jangkauan kita. Oh saudara, dari sabar aja kita susah saudara. Dari tidak sombong aja kita sudah susah untuk buat itu. Tapi Tuhan tidak biarkan kita buat sendiri. Itu sebabnya pekabaran rahmat ini diberikan, ya.
Dari hari pertama kita sudah belajar, dia mau melakukannya. Dan kita sudah lihat dia punya langkah. Sekarang, sebagaimana Yesus telah menyatakan kepada kita karakter Bapa yang sejati, demikian juga kita harus menyatakan Kristus kepada dunia yang tidak mengenal kasih-Nya yang lembut dan penuh belas kasihan. Yesus datang untuk menyatakan siapa Bapa itu. Dia memperkenalkan Bapa yang penuh kasih. Ya, dan dia sekarang lewat kehidupan kita ingin juga menyatakan tabiatnya juga yang penuh kasih, ya. Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam kita, sama-sama menyatakan kehidupan yang penuh kasih dan belas kasihan. Lewat kehidupan kita, dunia boleh mengenal Kristus. Oh, saudara, bukankah ini suatu tanggung jawab yang indah, yang mulia, dan terhormat yang diberikan? Tapi kembali lagi, setan tidak mau rencana Tuhan ini terjadi. Ya, kehidupan seperti ini memberikan sukacita, dan itulah sebenarnya kebahagiaan yang sejati. Itu, saudara. Kita sudah lihat dari sejak awal, kita sudah belajar bahwa ada 3 tujuan Allah menciptakan dunia ini, menciptakan manusia. Yang pertama, ya, walaupun saya tidak kasih ini dalam satu kali, tapi ini ada saya singgung di beberapa bab. Yang pertama, manusia diciptakan sebagai objek kasih Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Kasih tanpa objek, tanpa sasaran itu tidak bisa diekspresikan kasihnya. Maka karena Allah adalah kasih, maka dia menciptakan manusia sebagai objek kasih Allah. Sasaran kasihnya. Itu harus kita pegang, saudara. Sehingga kita setiap hari merasakan, sadar kita objek kasih Allah. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Yang kedua, manusia diciptakan untuk kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah ini bukan Allah suka dipuji-puji, dihormat-hormat seperti yang mungkin kita bayangkan. Tetapi kemuliaan Allah di sini adalah tabiat. Ketika Musa bilang, tunjukkanlah kemuliaanmu kepadaku, Allah mengumumkan, Allah pengasih, penyayang, panjang sabar. Dia kasih tahu dia punya karakter. Jadi manusia diciptakan untuk tabiat Allah itu sendiri, untuk menyatakan tabiat Allah. Dan yang ketiga, saya sudah kasih dia punya kutipan dari hamba Tuhan Ellen G. White. Manusia diciptakan untuk mengembalikan populasi surga yang hilang. Itu sudah ada, saya kasih dia punya referensi. Jadi ketika kita melihat tujuan kita ada di dunia ini sebagai objek kasih Allah untuk mengembalikan populasi surga, untuk menyatakan tabiat Allah, wah saudara, ini akan memberikan satu sukacita ke dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan Rasul Paulus bilang kita adalah surat, ya, surat yang di dalamnya Tuhan mau menulis sesuatu yang dia rindu dibaca oleh orang lain dan sebagainya. Saudara silakan baca sendiri, kita tidak punya waktu yang panjang untuk bahas detail. Baca sendiri, saya hanya mau ngambil dia punya poin-poin. Yesus yang tinggal di dalammu ingin berbicara kepada hati orang-orang yang tidak mengenalnya. Mungkin mereka tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah mendengar suara yang berbicara kepada mereka lewat halaman-halamannya, tidak pernah melihat Allah melalui karyanya. Tetapi jika engkau adalah wakil Yesus yang sejati, mungkin melalui engkaulah mereka akan dibimbing dan memahami kebaikannya dan dimenangkan untuk mengasihi dan melayaninya. Orang Kristen ditetapkan sebagai pembawa terang dalam perjalanan menuju surga. Kita adalah surat, kita adalah terang yang Tuhan rindu untuk menerangi dunia ini, untuk bisa dibaca oleh setiap orang. Apa yang mereka baca? Kebaikan dan belas kasihan Allah lewat kehidupan kita. Dan karena hal ini adalah rencana dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita, setan tidak akan tinggal diam. Setan bekerja terus untuk tujuan Tuhan, rencana Tuhan ini tidak terjadi dalam hidup kita. Sehingga apa yang dia lakukan, saudara? Oh, dia akan coba untuk memberikan dia punya hasutan di halaman 199. Setan sangat gembira ketika dia dapat menggiring anak-anak Allah kepada ketidakpercayaan dan kesedihan. Dia senang melihat kita tidak mempercayai Tuhan, meragukan kesediaan dan kekuatannya untuk menyelamatkan kita. Dia senang membuat kita merasa bahwa Tuhan akan menyakiti kita dalam pemeliharaannya. Adalah pekerjaan setan untuk menggambarkan Tuhan sebagai pribadi yang tidak memiliki iba dan belas kasihan. Dia tidak menyatakan kebenaran tentang Allah. Dia mengisi imajinasi kita dengan ide-ide palsu mengenai Allah. Dan sebagai gantinya menyatakan kebenaran tentang Bapa Surgawi. Kita terlalu sering memusatkan pikiran kita pada konsep setan yang salah tentang Allah. Dan tidak menghormati Allah dengan tidak mempercayai dia dan berkeluh kesah terhadapnya. Dan ini perhatikan, setan berupaya membuat kehidupan beragama menjadi menyedihkan. Dia ingin membuat
Dia ingin membuatnya tampak berat dan sulit. Dan ketika orang Kristen juga merasakan hal yang sama dalam kehidupan beragama, maka melalui ketidakpercayaannya mereka telah mendukung tipuan setan. Perhatikan poinnya. Setan berusaha menggambarkan salah tentang Allah dan selanjutnya dia berusaha untuk kita tidak percaya kepada Allah. Dia berusaha kita terfokus kepada kesedihan dan penderitaan, kesusahan-kesusahan hidup. Sehingga pada akhirnya mari kita lihat apakah kita ada di dalam tipuan setan ini atau tidak. Berapa banyak dari kita yang rasa hidup menjadi pengikut Tuhan itu susah, sulit. Kalau kita merasakan ini atau itu ada dalam pikiran kita, wah jadi umat Tuhan ternyata apa di sini? Berat, sulit. Saudara, ternyata kita sedang mendukung apa konsep setan itu tentang Allah. Allah seperti apa yang sedang ada dalam pikiran kita. Jadi orang Kristen, sulit sekali ternyata, susah sekali. Ternyata saudara, itu adalah konsep setan. Karena ternyata kita sedang salah menggambarkan Allah itu. Bisa jadi kita selama ini hidup beragama tapi begitu tertekan. Karena kita melihat, aduh hidup beragama ini jadi nggak bisa bebas seperti Allah itu tinggal mengawas-awasi kita. Dan kalau kita salah dia siap hukum kita. Kita sudah belajar ini dari awal bahwa dunia menjadi gelap oleh karena salah pengertian tentang Allah. Tapi mungkin kita masih samar-samar. Tapi hari ini bahkan di bab yang terakhir, Tuhan kembali bukakan pekabaran ini. Itu berarti penting di sini saudara. Dosa-dosa yang dibukakan nanti di sini di bab 13 bukan lagi tentang dosa persinahan, dosa pembunuhan, dosa pencurian, tidak lagi saudara. Tetapi ini adalah dosa-dosa yang sebenarnya sangat fatal memisahkan kita dari Tuhan, tapi seringkali kita sudah nggak sadar kalau itu dosa, ya. Kita salah mengerti tentang Tuhan. Kita hidup beragama tetapi kita rasa berhidup beragama itu sulit dan berat. Kata-katanya terlalu jelas untuk kita tidak bisa memahaminya ya, terlalu jelas. Jadi kalau kita masih merasa hidup beragama itu berat dan sulit menjadi orang Kristen itu, maka sebenarnya kita sedang mendukung tipuan setan. Kenapa? Sekarang mari kita lihat. Orang Kristen yang selalu tampak suram dan sedih, suka menggerutu serta mengeluh, memberikan gambaran yang salah tentang Tuhan dan kehidupan kekristenan. Mereka memberi kesan bahwa Allah tidak senang anak-anaknya bahagia. Dan dalam hal ini mereka memberikan kesaksian palsu terhadap Bapa Surgawi kita. Kita lihat saudara, ternyata Allah itu dia adalah Allah yang tujuannya saudara bukan hanya dia mau, tetapi malah dia bekerja supaya kita bahagia. Ya, adalah kerinduan hatinya saudara untuk buat kita anak-anaknya bahagia. Di sini saya tahu rata-rata orang tua, tidak ada satupun kita dari orang tua yang ada sekarang yang tidak mau untuk lihat anaknya bahagia. Bahkan kita sebagai orang tua berusaha untuk supaya anak kita boleh bahagia. Tapi apa yang bisa kita rasakan sebagai orang tua itu masih terbatas, saudara. Kita memiliki Allah yang kasihnya itu adalah tidak bisa digambarkan karena dia adalah kasih itu sendiri. Bukan hanya Allah itu kasih, Allah adalah kasih, tapi dia adalah kasih itu sendiri. Ya, dia menciptakan kita bukan untuk dia jaga-jaga kalau kita salah dia hukum, tidak saudara. Dia menciptakan kita, dia pelihara, dia jaga, dia tebus dalam seluruh aspek hidup kita saudara. Jangan kita pikir karena Tuhan fokus menyelesaikan masalah dosa lalu dia tidak peduli dengan aspek kehidupan kita yang lain. Ya, semuanya dia peduli. Kita sudah bahas itu di sebelumnya. Tetapi kenapa kita terus hidup di dalam susah, suram, sedih, menggerutu? Oh, ada dia punya penyebab ternyata saudara. Di halaman 199. Banyak orang di dalam perjalanan kehidupan terus-menerus memikirkan kesalahan, kegagalan, serta kekecewaan mereka. Dan selanjutnya halaman selanjutnya itu membahas ini adalah pengalaman masa lalu. Ada banyak orang yang hidup dengan terus mengenang dia punya masa lalu yang bukan masa lalu yang baik-baik ya, yang jelek-jelek. Dia terfokus kepada kegagalannya. Kegagalannya di masa lalu mungkin masih sekarang dia ada rasa dia punya efek atau akibat, tapi Tuhan tidak mau kita fokus di situ, saudara. Ya, kita boleh gagal di masa lalu, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, yang adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita bahkan menjalani akibat pun dari kesalahan-kesalahan kita, dia tidak tinggalkan. Dia memberikan kita kekuatan, dia memberikan kita semangat, dia memberikan kita pengharapan untuk terus maju. Ya, saudara.
Bahkan di dalam setiap pernikahan, saya baca dalam buku tentang rumah tangga ya, nasihat rumah tangga. Bahkan dalam sebuah pernikahan pun yang dimasuki dengan cara yang salah, saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ya, kita banyak kali gagal mungkin ya, entah gagal dalam hal apa, kita evaluasi saja. Intinya Tuhan mau kita tidak fokus kepada kegagalan kita di masa lalu ya. Kita harus bangkit dengan satu pengharapan. Kita mungkin di masa lalu telah menghadapi sesuatu yang begitu mengecewakan kita. Kita sehingga menjadi sedih dan putus asa. Tapi saudara dikatakan, setan itu senang dengan orang-orang yang berputus asa karena mereka akan dibawa ke dalam kegelapan ya. Kita tidak bisa lagi melihat pengharapan dari Tuhan. Kita akan terfokus di situ. Makanya hamba Tuhan Ellen G. White kasih tahu dia pernah ada di dalam satu taman. Wah, orang itu kumpul-kumpul di taman itu, dia bilang taman itu bagus sekali, tapi dia fokus kepada duri-duri. Makanya yang tukang taman itu bilang, jangan fokus kepada apa, duri-duri. Itu hanya akan melukaimu, tetapi fokuslah kepada bunga mawar, bunga lili, bunga merah muda, dan kumpulkanlah itu. Kita punya banyak pengalaman masa lalu yang mungkin membuat kita kehilangan kehidupan yang berbahagia. Jadi suram terus, sedih terus bawaannya jadi orang Kristen. Kita sedang salah menggambarkan Tuhan. Maka hari ini Tuhan undang untuk mendapatkan kebahagiaan sejati, berdamailah dengan masa lalumu. Apapun itu, sesakit apapun itu, mengecewakannya itu, Tuhan bisa selesaikan. Tuhan bisa gantikan itu dengan damainya. Yang perlu kita buat adalah bawa itu sama Tuhan. Kasih tahu kondisi hati kita dan Tuhan akan gantikan itu dengan damainya. Oke, selanjutnya. Baca sendiri panjang sebenarnya membahas tentang masa lalu ini ya saudara, tentang bagaimana setan bekerja untuk membuat kita terus memikirkan kehidupan yang mengecewakan. Tetapi di sini dikatakan ketika kita tampaknya meragukan kasih Allah dan tidak mempercayai janjinya, kita tidak menghormati Dia dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Kalaupun kita sudah ada di dalam dosa-dosa masa lalu, oh saudara, kalau kita sudah disadarkan, sudah akui, sudah selesai itu sama Tuhan, jangan lagi ingat-ingat ya. Tuhan saja tidak ingat orang berdosa, ngapain orang harus ingat-ingat orang punya dosa ya. Selesaikan semua itu dan berbahagialah. Tuhan sangat mengasihi kita. Selanjutnya, kalau tadi setan membawa kita coba untuk merenung dan meratapi kita punya masa lalu yang suram, yang gagal, sekarang kita perlu melihat lagi. Bagian berikutnya adalah jika kita terus mengingat tindakan-tindakan orang lain yang kasar dan tidak adil, kita tidak akan dapat mengasihi mereka sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Tetapi jika pikiran kita merenungkan kasih dan belas kasihan Kristus yang menakjubkan bagi kita, roh yang sama akan mengalir ke orang lain. Kita harus saling mengasihi dan saling menghormati terlepas dari kesalahan dan ketidaksempurnaan yang selalu ada. Bagian yang kedua, kalau yang pertama tadi mungkin kita tidak, mungkin kita akan terjebak di bagian yang kedua, yaitu apa? Kita terus hidup dengan memikirkan tindakan orang lain yang kasar dan tidak adil sama kita. Saudara, ini memang bagian yang bagi orang lain tidak masalah, tapi ada beberapa orang yang mungkin sulit di sini. Saya pun berulang kali bilang saya pernah ada di dalam kondisi ini. Saya sakit hati terus ya oleh perlakuan orang lain karena saya akibat ketidakadilan dan tindakan mereka saya dirugikan ya. Saya mungkin kena malu dan banyak tindakan mereka orang lain kepada kita yang mungkin kita merasakan dia punya akibat ya. Negatif-negatifnya kita terima. Tetapi Tuhan di sini rindu untuk kita boleh memberikan pengampunan kepada mereka. Yang tentunya pengampunan itu tidak bisa kita usahakan sendiri. Tetapi di sini dibilang arahkanlah pikiran kita kepada Dia yang sangat mengasihi kita, yang telah mengampuni kita. Dan ketika kita merenungkan kasih Allah kepada kita, kasih yang sama itu akan mengalir kepada orang lain. Kita tidak bisa saudara mengampuni orang, hanya satu. Ketika kita boleh sadar pengampunan Tuhan kepada kita itu sangat besar. Baca dalam Membina Kehidupan Abadi tentang hamba yang jahat yang berhutang kepada raja, yang hutangnya itu dilunasi tapi kemudian dia tidak mau untuk memberikan pelunasan hutang kepada temannya yang berhutang kepada dia. Itu tentang pengampunan. Dan di sana dikatakan, orang yang bersalah kita itu hitungannya hanya seperti beberapa dinar. Tetapi kita punya kesalahan sama Tuhan yang adalah hutang itu ribuan talenta. Itu perbandingannya 1 banding 1 juta, ya, 1 banding jutaan.
Dan itu sebenarnya yang kita rasakan. Berapa banyak dosa yang kita lakukan, tetapi kita menerima belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Tapi sulit sekali kita ampuni sama orang. Tapi saudara ingat, pengampunan itu bukan untuk membuat orang yang bersalah sama kita itu senang-senang atau enak-enak saja. Tapi sebenarnya itu adalah untuk kepentingan kita. Kita tidak akan pernah merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Bersuka cita di dalam Tuhan seperti yang Tuhan rencanakan. Kalau orang masih mau simpan-simpan, ingat-ingat itu tindakan orang lain sama kita. Maka mintalah pengampunan Tuhan itu untuk menjadi milik kita, dan itu akan kita berikan kepada siapapun mereka yang melakukan kesalahan kepada kita. Oke? Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, apalagi yang membuat kita tidak bisa bersuka cita dan hidup bahagia di dalam Tuhan, menjadi orang Kristen yang bermuram durja, penuh kesedihan dan pengeluhan. Apalagi itu, saudara? Oh, di sini dikatakan di halaman 209. Banyak orang selalu takut dengan masalah yang belum terjadi. Oh, saudara, belum terjadi, orang so khawatir, orang so takut. Ya, ternyata ini adalah poin yang sebenarnya setelah saya renungkan, saya minta untuk Tuhan buka, terangi pikiran saya. Itu ada sama saya, saudara. Saya khawatir dengan masa depan anak-anak saya. Saya khawatir seperti apa nanti mereka, pendidikan mereka, bahkan keselamatan mereka. Ketika pun kalau saya sudah mati nanti bagaimana, belum jadi, semua masuk di pikiran. Ternyata itu mengganggu kita punya sukacita di dalam Tuhan. Saya baca dalam khotbah di atas bukit, di sana dikatakan, Tuhan tidak pernah memberikan kita kekuatan untuk menanggung beban di hari esok. Beban hari ini cukup untuk hari ini. Kita minta kekuatan untuk hari ini. Kalau kita mau coba pikir semua dan mengambil masalah esok hari yang belum terjadi kepada kita, kita tidak akan pernah mampu. Kenapa tidak mampu? Karena Tuhan tidak memberikan kekuatan untuk menanggung beban hari esok. Makanya jangan pernah pikir, jangan dulu pikir mati, baru tidak sakit kepala, semulai pikir mati. Semulai pikir anak-anak nanti bagaimana, suami nanti bagaimana ini. Ya, jangan. Tuhan tidak kasih orang kekuatan, dan itu merusak kita punya sukacita di dalam Tuhan. Di sini dikatakan, banyak orang selalu takut dengan masalah yang belum terjadi. Walaupun setiap hari mereka dikelilingi oleh kasih Allah. Setiap hari mereka menikmati karunia pemeliharaannya. Tetapi mereka mengabaikan semua berkat-berkat ini. Pikiran mereka terus-menerus tertuju pada masalah tidak menyenangkan yang mereka khawatirkan akan terjadi. Atau beberapa kesulitan yang mungkin benar-benar terjadi, yang meskipun kecil telah membutakan mata mereka terhadap banyak berkat yang harusnya disyukuri. Jadi kita lihat, saudara, setiap hari kita dikelilingi oleh karunia Tuhan. Berkat-berkat Tuhan terus ada. Tetapi katanya ketika kita terus khawatir dengan masalah besok, itu akan membuat kita kehilangan sukacita. Saya ingat, mungkin ada saudara yang ingat tepatnya di 2 Petrus 5 ya, atau 1 Petrus, tentang lihatlah setan iblis itu berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-aum dan mencari mangsa untuk dapat dia telan. Dan siapa, saudara, mangsa yang dapat dia telan? Ayat selanjutnya katakan adalah mereka yang apa? Khawatir. Makanya Tuhan bilang jangan khawatir. Dan ayat seterusnya dikatakan itu dia baku iko ya DP ayat. Ayat seterusnya katakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi dengan apa, saudara? Dengan iman. Kita percaya kita memiliki Allah yang sangat mengasihi kita. Dia peduli dan dia terlibat dalam semua aspek kehidupan kita. Bukan hanya di masa lalu kita, masa sekarang ini dan besok dan seterusnya. Bahkan sampai kekekalan dia telah memikirkan semua yang terbaik untuk kita dan untuk kebahagiaan kita. Tolong percayalah hal itu. Kalau tidak, kita akan menjadi orang Kristen yang terus apa? Bermuram, ya, sedih terus. Kita terus meragukan, nanti bagaimana. Sekarang di sini dikatakan, begitu banyak masalah yang belum terjadi diungkapkan, begitu banyak ketakutan yang diceritakan, begitu banyak kegelisahan terlihat, sehingga orang berpikir, kita tidak memiliki juru selamat yang pengasih dan berbelas kasihan yang siap untuk mendengar semua permohonan kita dan menyediakan bantuan di setiap saat kita membutuhkannya. Saudara, apalagi kalau orang dalam kondisi sedih, orang lagi ada gelisah, takut dengan masalah belum terjadi, orang mulai ceritakan kepada orang. Ternyata itu bisa membuat orang lain juga
hidup di dalam kondisi itu. Dan di sana dikatakan bisa jadi kita sudah menang, tetapi orang yang kita ceritakan kita punya kesusahan hidup bisa terjebak terus dalam kondisi itu, ya. Bahkan ketika orang melihat kita jadi orang Kristen yang terus gelisah dengan masalah, sedih dengan kehidupan, orang kita akan bertanya-tanya, apakah dia tidak punya Tuhan yang begitu mengasihi dia, yang selalu siap untuk menolong dia setiap dia membutuhkannya? Itu membuat kita salah menggambarkan Tuhan. Apa yang sedang kita tunjukkan kepada dunia lewat kehidupan kita, itu bergantung daripada kesadaran kita terhadap kasih Allah. Penerimaan kita terhadap kasih Allah ternyata mengubah seluruh kehidupan kita. Kita akan menjadi orang Kristen yang penuh dengan kebahagiaan. Dan jangan pernah curiga janji Allah kepada kita itu adalah seperti seolah-olah hanya kita sendiri yang hidup di dunia ini. Sasaran kasihnya seperti hanya kita yang hidup sendiri di dunia ini. Itu sebabnya saya katakan Tuhan tidak pernah sibuk urus yang lain dan melupakan yang lain. Semua ada di dalam pemeliharaannya. Bahkan yang paling kecil dari ciptaan pun dia perhatikan. Saudara, bukankah ini kehidupan sejati, kebahagiaan sejati, sukacita yang sebenarnya inti dari kehidupan orang Kristen di dalam Tuhan? Bukan pencapaian-pencapaian yang bisa dilihat, saudara, tetapi itu adalah satu kondisi hati di mana kita memiliki iman yang teguh, percaya kepada pemeliharaan Allah yang penuh kasih, itu memberikan kebahagiaan yang sejati. Oke? Dan kita lihat setan bekerja keras untuk menghancurkan semuanya dengan hal-hal tadi. Tapi dengan iman yang teguh, lawanlah. Percayalah, dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Kasihnya itu tidak terbatas dan tidak pernah berubah. Dan itu akan memberikan kita satu kehidupan yang bersukacita. Oke? Ini ya yang bisa saya bagikan. Silakan baca sendiri dan cari sendiri dia punya bagian-bagian. Intinya Tuhan mau kita mendapatkan kehidupan yang benar-benar boleh dilihat oleh orang lain sehingga mereka hidup berbahagia. Hidup berbahagia bukan berarti Tuhan menjamin tidak ada masalah. Hidup berbahagia di dalam Tuhan bukan berarti kita lepas dari kesedihan. Ada saudara bagian-bagian itu. Tuhan bilang aku tidak menjanjikan hidupmu baik-baik saja. Ada saudara, tetapi kita harus ingat di dalam apapun yang kita alami dan jalani, kita tidak pernah sendirian. Ada dia yang setia yang terus bersama-sama dengan kita. Kalaupun tidak ada satu manusia yang ada dengan kita, kita harus ingat dia yang tidak terlihat itu tidak pernah tinggalkan kita. Saya tidak tahu, kemarin saya diberikan kesempatan ada satu orang dari Jawa sana, dia kasih tahu dia sudah dalam kondisi yang sangat terpuruk dan saya hanya bagikan ini. Saya bagikan ini ya. Pada akhirnya saudara, Tuhan rindu untuk kita merenungkan satu kehidupan di mana kita akan ada pada satu kondisi pintu gerbang surga akan dibukakan bagi anak-anak Allah. Kita dapat masuk ya, dan kita akan melihat bagaimana tempat tinggal yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Di sana kita akan bertemu dengan setiap orang yang telah diselamatkan. Tuhan rindu kita merenungkan ini. Kita tidak selamanya begini saudara. Bahkan kekekalan ketika dibandingkan dengan kehidupan kita yang mungkin hanya 70-80 tahun paling tinggi, itu tidak sebanding saudara. Terlalu singkat hidup kita di dunia. Kekekalan itu telah Tuhan sediakan, tidak akan pernah selesai. Kita hidup di dalam kebahagiaan. Ya. Lalu kenapa kita di dalam hidup yang singkat ini kita tidak gunakan pekabaran yang Tuhan berikan untuk teruslah melihat kepada Dia. Engkau tidak sendiri menjalani kehidupanmu yang singkat. Kalaupun ada rasa sakit, kesedihan, kegagalan, itu pun Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita ada di dalam pemeliharaannya setiap saat. Setiap kapanpun kita membutuhkan Dia, Tuhan ada. Ya, ketika ini kita tanamkan, kita akan hidup menjadi orang Kristen yang berbahagia dan menjadi surat yang bisa dibaca oleh orang lain. Surat yang menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Untuk doa tutup saya minta Pendeta Malonda untuk mendoakan. Mungkin belum di
Ya. Sudah? Ya, bisa didengar, Saudara ya. Ya. Bapa di surga, puji syukur, haleluya. Kami boleh lagi menikmati hari yang baru, napas kehidupan, udara yang segar, teristimewa, firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan, Mr. Yuli. Kami percaya sudah menjadi seluruh berkat untuk kerohanian umat Tuhan, Jemaat Orion khususnya dan yang lainnya yang sudah menikmatinya. Tuhan berkati terus Mr. Yuli dan keluarga, Tuhan berkati pelayanannya, dan kiranya ini menjadi berkat bagi Jemaat Orion yang sedianya menghadapi atau melaksanakan KKR kaum alam. Terima kasih Bapa untuk janjimu yang mau menyertai, memberikan kemenangan dan sukacita iman, tetap setia beribadah dan melayani sampai hari Maranatha. Pelihara kami sepanjang hari ini Bapa, karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Sar. Baik, terima kasih banyak Ibu Yuli untuk waktu dan setiap hal yang telah Tuhan kesankan untuk dibagikan kepada kita semua. Selama 13 hari kita sudah bersama-sama, tidak terasa sudah berakhir pertemuan kita di Zoom. Mungkin di 1-2 menit ke depan ada yang mau memberikan refleksi atau apa hal-hal yang bisa dibagikan, yang sama-sama bisa saling menguatkan, atau mungkin ya ada yang mau membagikan refleksi atau kesaksian mungkin. Terima kasih, puji syukur sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan, pribadi, keluarga, kami keluarga Malonda Gerung, Tuhan sudah memberkati dan menikmati berkat-berkat surga dan khususnya untuk kerohanian yang kita secara pribadi percaya melalui pelayanan di ruang Zoom ini sudah menjadi berkat, dan kiranya ini menjadi suatu pengalaman dalam pertumbuhan iman kerohanian kita, dan jangan kita pakai sendiri tapi kita teruskan untuk melayani bagi sesama kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bu Yuli dan keluarga, dan khususnya Dr. Cindy keluarga yang sudah koordinir acara ini. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Malonda untuk setiap apresiasi juga yang diberikan, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Sule dan Mem yang selalu mendukung kegiatan ini, kepada dia KKR juga, keluarga Uranian Pontoan yang juga sudah memfasilitasi untuk setiap media Zoom, pada para pembicara yang kita selalu berkomitmen, dan puji Tuhan semua pembicara bisa selalu hadir, ketua-ketua jemaat, ketua Agus, ketua Bunan, dan ya semuanya yang panitia KKR, dan juga mungkin ada anggota jemaat dan tamu-tamu yang bisa hadir bersama-sama dengan kita. Oke. Baik, kita akan foto bersama dulu sebelum yang lain sudah live dan siap-siap untuk berkegiatan. Camera on. Siap, 1, 2. Satu kali lagi. Senyumnya, 1, 2. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Buat Tuhan berkati. berkati. Semuanya. Oke, sampai baku dapat lagi di dunia nyata. Ya udah. Bye. Bye. 3, 2, 1.